Hai, di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk menginstal project framework Laravel menggunakan Composer. Nah, di episode 1 saya sudah mengajak teman-teman untuk mempersiapkan tools ya, alat-alat untuk mengikuti Laravel Bootcamp di bootcamp.laravel.com. Oke, teman-teman harus memiliki tools seperti Laragon untuk Windows, kemudian Laravel Heart untuk macOS atau Windows. Kemudian ada database GUI, Graphic User Interface, yaitu Table Plus. Kemudian ada text editor VS Code. Untuk setelah diinstal VS Code-nya, installlah PHP Intelligence Extension. Oke. Di sini saya akan mengajak teman-teman di sesi kedua, yaitu Laravel Installation yang ada di sini. Oke, untuk menginstal project framework Laravel, kita akan menggunakan opsi Quick Installation. Ada juga installation via Docker. Tapi demi kemudahan dan kenyamanan bersama, saya akan memilih opsi Quick Installation di sini ya. Oke, kita akan mulai dengan cara mengikuti perintah ini. Composer create project Laravel Chirper. Composer create project Laravel Chirper. Oke, saya akan jelaskan dulu sebentar sebelum saya tekan tombol enter. Composer ini adalah sebuah package manager ya. Package manager yang khusus untuk bahasa pemrograman PHP. Kalau teman-teman pernah menggunakan JavaScript atau Node.js, teman-teman pasti mendengar NPM atau Node Package Manager, yang mana fungsinya itu untuk mengelola pustaka atau alat-alat lainnya yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sedangkan Composer adalah alat untuk mengelola sesuatu, baik itu library atau pustaka ataupun project skeleton yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, create project. Di sini ada create project. Ini adalah perintah kedua dari Composer. Kita akan membuat sebuah project. Dari mana kita akan membuat project itu? Dari Laravel. Laravel/Laravel. Nah, ini adalah sebuah template ya teman-teman. Laravel/Laravel ini adalah template yang di-copy dari package managernya Composer. Lalu setelah di-copy, kita beri nama nih projectnya apa, yaitu Chirper. Oke, saya akan tunjukkan sedikit Composer org. Nah, ini dia Composer. Ini adalah dependency manager ya, package manager. Nah, di mana sih pustaka atau project skeleton itu disimpan? Nah, ini disimpannya di sini di packages.org. Di sinilah nanti kita bisa mengakses entah itu package, entah itu project skeleton ya. Laravel tadi itu adalah project skeleton. Laravel. Oke, kita cari. Nah, ini dia skeleton application. Istilahnya kayak template ya, bahasa sederhana template untuk membuat project berbasis framework Laravel yang dibuat oleh Taylor Atwell. Oke, lanjut. Saya akan tekan tombol enter ya. Nah, ini semua tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Setelah itu, dia akan menginstal project Chirper menggunakan Laravel versi 11.1.1. Oke. Setelah itu, setelah dibuat di direktori user/krisnasatya/chirper, dia akan melakukan sebuah perintah mengecek apakah ada file.env. Kalau tidak ada, tolong salin sebuah file bernama .env.example lalu beri nama dia .env seperti itu. Setelah itu dia akan menginstal dependensi atau alat-alat pendukung agar project ini bisa berjalan ya. Cukup panjang. Kemudian Kemudian setelah diinstal, berikutnya ada generating optimized autoload file. Nah, ini
perintah yang disediakan di Composer ya. By default ketika sudah install dia akan generating optimize auto file. Lalu kemudian sini ada perintah PHP Artisan Package Discover. Oke, dia akan mengecek paket-paket apa aja sih yang sudah keinstall. Oh, ada Sail, ada Tinker, ada Nestbot Carbon, ada Nuno Maduro Collision, ada Nuno Maduro Termwind. Oke. Ketika sudah itu selesai, di sini akan jalan lagi PHP Artisan Vendor Publish. Ini adalah sebuah alat untuk mengecek apakah ada sesuatu yang bernama vendor Laravel Asset di dalam folder vendor. Kalau nggak ada, skip. Kalau ada, tolong dipublish seperti itu. Nah, ini berikutnya ada perintah PHP Artisan Key Generate. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat application key. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan ya ketika aplikasi ini mau ditaruh di internet gitu, yang bisa diakses oleh banyak orang. Setelah itu ada perintah lagi, cek apakah ada file database.sqlite di directory database. Kalau tidak ada, tolong buatin file database.sqlite di directory database seperti itu. Nah, karena tidak ada, dia akan buatkan di sini. Setelah itu dia akan jalankan PHP Artisan Migrate Graceful ANSI. Fungsi ini adalah untuk mengecek apakah database yang sudah disediakan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan membuat sebuah tabel di dalam database-nya ini, yaitu creating migration table. Istilah seperti itu. Setelah itu sudah dipersiapkan, dia akan taruh nih tabelnya. Ada tabel users, ada tabel cache, ada tabel jobs. Oke, ini detailnya kita abaikan dulu. Minimal saya sudah menjelaskan teman-teman apa sih yang terjadi di balik layar saat kita menginstal project Laravel menggunakan Composer. Seperti itu. Oke, untuk membuka project Laravel, kita bisa menggunakan terminal ya, dari terminal ya. Saya akan cek dulu saya berada di direktori mana. Saya menggunakan perintah pwd. Ini adalah perintah yang berasal dari terminal. Oke, saya ada di direktori user /Kresna Satya. Lalu saya akan ingin pindah ke direktori Chirper yang mana tadi diinstalnya di user /Kresna Satya /Chirper. Jadi untuk pindah ke Chirper saya akan jalankan perintah cd Chirper. Nah, saya sudah ada di direktori Chirper. Oke. Kemudian saya ingin membuka file direktori Chirper ini. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman sudah menginstal VS Code atau Visual Studio Code dan sudah mengintegrasikannya di terminal, maka teman-teman bisa menjalankan perintah code spasi titik code space dot. Nah, tanda titik ini fungsinya untuk membuka Visual Studio Code yang mana di dalamnya sudah ada project Chirper seperti itu. Saya tekan enter, tekan enter. Maaf. Maka hasilnya seperti ini. Ada directory app, bootstrap, config, database, public, resources, route, storage, test, vendor, dan lain-lainnya, yang mana kita akan jajahi satu persatu nanti. Nah, yang teman-teman harus lihat dulu adalah vendor ini. Vendor ini adalah sebuah tempat untuk menampung hasil instalasi dependensi untuk menghasilkan project Laravel ini. Jadi kok teman-teman lihat kan ada updating dependency ya, di sini ada installing dependency. Nah, installing dependencies from log file. Nah, log file maksudnya ini adalah composer.log ini. Oke, ini panjang, kita skip aja. Intinya saya akan ada di folder sini, folder vendor. Oke, cukup panjang ya, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Intinya seperti itu biar teman-teman sedikit tahu apa yang terjadi saat menginstal project Laravel menggunakan Composer. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tidak bisa membuka dari terminal code spasi ini, code spasi titik atau code space dot. Oke. Di Visual Studio Code di sini ada keyboard ya, keyboard di tempatnya teman-teman. Jalankan Ctrl Shift P atau Command Shift P untuk Mac. Kalau di Windows itu Ctrl Shift P ya. Di Windows itu
Ctrl Shift P. Kalau di Mac Command Shift P. Command Shift P. Kemudian add VS Code to terminal. Oke, ulang. Terminal. Kita akan cari opsi open in terminal. Open in terminal. Atau wait a minute, saya agak lupa register. Wait a minute. Pad, ya. Nah, ini dia. Ketik kata pad, cari nih, install VS Code command in pad. Seperti ini. Kalau teman-teman tidak bisa membuka Project Chirper dari terminal. Atau kalau teman-teman tidak bisa, saya akan demokan. Saya akan close ini. Close. Jadi saya akan buka Finder. Teman-teman cari directory applications, lalu cari Visual Studio Code di sini. Oke. Saya akan double klik di sini. Maka dia akan membuka directory Chirper tadi ya. Seperti itu. Kalau misalnya belum kebuka, saya akan close window dulu. Saya akan close ini. Saya demokan di Mac ya, tapi pada intinya fungsinya sama dengan di Windows. Kalau di Windows itu teman-teman bisa cari di program file atau di menu Windows di sini nanti. Menu Windows di sini nanti nih buka lalu cari VS Code gitu misalnya. Nah, ini kan pasti bakal kosong kan dapatnya kan. Nah, teman-teman klik ini yang tab Explorer ini, klik Open Folder. Oke. Cari Chirper tadi. Buka. Hasilnya sama seperti ini. Saya akan besarkan sedikit ya biar teman-teman bisa lihat. Oke, sudah selesai. Lalu lanjut lagi setelah selesai installation. After the project has been created, start Laravel's local development server using Laravel Artisan Serve command. Tadi saya sudah jalankan cd chirper, lalu tinggal jalankan PHP Artisan Serve. Oke, PHP Artisan Serve. Nah, ini sudah kebuka nih. Kita bisa aksesnya di http 127.0.0.1 port 8000. Oke. Atau kita bisa buka. Oke, saya akan buka ya. Saya akan salin ini. Nah, ada sesuatu yang muncul kan? Ini adalah tampilan dari halaman web menggunakan halaman web dari framework Laravel seperti itu. Atau kalau teman-teman susah menghafal ya angka ini 127.0.0.1 itu adalah sebuah alias dari variabel lah istilahnya, namanya localhost. Localhost itu adalah komputer kita, komputer tempat kita membuat project Laravel. Ini adalah bawaannya atau defaultnya seperti itu. Kemudian sini ada namanya port setelah tanda titik 2 nih ya. Port ini adalah sebuah nilai khusus yang mana bisa beragam nilainya, sehingga kalau nilainya beragam kita bisa membuka web-web yang lainnya seperti itu. Tapi hanya sekedar info saja ya. Kalau misalnya teman-teman tidak gampang menghafal angka ini, teman-teman bisa ganti dengan localhost. Localhost seperti itu dan fungsinya sama seperti itu. Oke. Nah, Laravel juga sudah bilang di sini, once you have started the Artisan Development Server, your application will be accessible in your web browser at http localhost port 8000. Seperti ini ya tampilannya ya. Oke, installation via Docker saya akan lewati karena ini cukup rumit. Karena teman-teman harus belajar Docker lagi jadinya. Yang mana itu cukup rumit, nanti dulu saya ingin mengajak teman-teman bagaimana membuat aplikasi menggunakan framework Laravel. Itu pada intinya. Oke, sudah selesai. Next, we will give your application a head start by installing Laravel Breeze. A minimal, simple implementation of all of Laravel authentication features, including login, registration, password reset, email verification, and password confirmation. Once installed, you are welcome to customize the components to suit your needs. Oke, di sini kita harus menginstal namanya Laravel Breeze. Laravel Breeze ini adalah seperti starter kit
Kalau teman-teman lihat di sini yang di Laravel ini hanya halaman kosong ini, halaman kosong yang asalnya itu dari localhost ini. Nah, saya akan jelaskan ya gimana caranya muncul seperti ini. Ini di awal itu ketika browser menampilkan ini, dia akan cek path mana sih yang diakses directory apa. Biasanya kan kalau buka website misalnya laravel.com, nah ini kan biasanya ada slash yang ini kan, tidak ada nih. Nah ini nih bakal ngarahnya ke sini. Kalau di Laravel tuh di folder routes, lalu ada file web.php. Nah di sini dia ada fungsi, ada kelas namanya route, yang mana memanggil metode namanya get untuk menampilkan sebuah file view bernama welcome. Oke, saya akan membuka welcome. Welcome ini asalnya di folder resources, views, welcome.date.php. Di Laravel, kalau teman-teman ingin membuat file HTML ya, apapun itu, ada di folder resources, views, welcome.date.php. Nah, ini nama file ya, tapi kalau di Laravel tuh harus ada embel-embel.blade.php gitu misalnya. Jadi saya akan hapus nih, apa yang terjadi? Saya refresh, kosong. Kalau saya kasih kosong, kosong, kosong. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya ganti, saya akan ubah return view hello. Saya reload. Nah, ini ada error. View hello not found. Jadi harus diisi hello blade.php. Reload. Oke, baru ada isinya. Oke, saya akan kembalikan ke awal dulu. Saya delete. Move to trash. Kemudian saya akan balikan lagi ke awal. Ini sekedar intro ya dulu ya, biar teman-teman tahu. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, ada error sedikit. Lanjut. Laravel Breeze tadi ya, Laravel Breeze itu untuk menginstal starter kit. Nah, isinya itu ada autentikasi. Jadi, rata-rata semua framework web itu pastinya 80% sudah menyediakan fitur autentikasi, mulai dari login, registrasi, reset password, email verification, dan password confirmation. Yang mana kalau kita buat ini dari awal itu memakan waktu yang lama. Dengan Laravel Breeze ini memudahkan kita semua. Oke, caranya gimana kita install ya? Composer require laravel/breeze-dev. Oke, saya akan cari terminal saya, lalu saya akan stop ini, kemudian saya jalankan composer require laravel breeze-dev. Install. Oke, saya menggunakan Laravel Breeze versi 5. Nah, Laravel Breeze-nya sudah selesai, sudah terinstall. Oke, apa yang diminta? Karena kita menggunakan Blade, kita akan install dengan PHP Artisan Breeze Blade. Oke, PHP Artisan Breeze install Blade. Oke. Kita akan pilih stack Blade dulu ya. Dia akan menginstal namanya Node dependency, yaitu dari Node.js atau npm. Prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, untung cepat. Kalau tidak video bakal lama. Dan saya tidak punya waktu untuk mengedit ini semua. Oke. Breeze will install and configure your front-end dependency for you. Jadi dia akan menginstal front-end dependency ya. Nah, saya akan beritahukan lagi. Kalau dari sisi PHP itu ada namanya composer. Kalau dari sisi Node.js itu ada namanya package.json. Nah, ini dia. Ini adalah package untuk Node.js atau npm seperti itu. Kemudian kalau sudah berhasil install, kita hanya membutuhkan Fit Development Server. Ini ada barang baru lagi. Oke, Fit itu adalah sebuah alat untuk mengkompilasi
CSS dan merefresh browser ya ketika kita membuat perubahan di Bleed Templates. Oke, saya akan jelaskan Vite ya. Sedikit saja Vite.js. Nah, ini Vite.js. Jadi zaman dulu tuh ada namanya Webpack. Sebelum Webpack itu ada mungkin namanya Gulp atau Grand gitu. Nah, sekarang ada Vite. Jadi Vite ini banyak banget dipakai oleh framework seperti Laravel, ada Next.js, ada Svelte, ada Vue juga, Vue.js seperti itu. Oke, kita abaikan dulu, nanti terlalu banyak informasi, nanti dipelajari satu-satu. Intinya ikuti saya sedikit. Nah, kita akan buka terminal baru ya. Di sini saya akan jalankan perintah php artisan serve. Di sini saya akan jalankan perintah npm run dev. Kalau teman-teman lihat, kita jalankan ya npm run dev. Nah, kalau saya refresh, nah ini teman-teman lihat kan ada sebuah tombol baru nih, ada namanya login, ada namanya register, seperti itu. Kalau saya klik register akan muncul halaman baru seperti ini. Sorry. Dimana ini adalah hasil dari menjalankan Composer require Laravel Breeze di atas seperti ini dan PHP Artisan Breeze install Blade seperti itu. Lalu kita akan mulai nih daftarin, misalnya saya namanya krasna@mail.com, passwordnya 12345678910, karena di lokal saya nggak ada masalah. 8910, oke. Udah register deh. Nah, tampilannya seperti ini. Halamannya ada dashboard, ada profile, ada logout. Oke, seperti itu. Nah, ini agak kurang jelas ya. Nanti asumsinya tuh malah teman-teman malah disuruh membuka. Oh, sorry. Saya salah baca. Di sini sudah dijelaskan. Open a new terminal in your Chirper project directory and install your chosen stack with the given commands. Oke, berarti kan saya sudah buka di sini ya, buka di sini tadi. Walaupun saya agak salah ya di sini. Masih saya buka di tab yang baru di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan. Ikuti perintahnya ini lalu muncul seperti ini. Oke, sepertinya ini sudah 20 menit saya berceloteh bagaimana menginstal Laravel. Karena saya menjelaskannya cukup banyak, kita ambil kesimpulannya aja ya. Oke. Saya ambil kesimpulan dulu. 5 menit saja. Laravel, kok fontnya jelek sih. Font. Tunggu. Saya mau ganti font. Tunggu. How to change font? Sebentar ya. Kok jelek? Tunggu. Oke. Ada aja. Laravel Blade Chirper Introduction. Yang tadi kita lakukan adalah kita install Nation with Composer. Oke. Kemudian kita belajar open project with VS Code via terminal or Finder ya, seperti itu. Kemudian kita menjalankan project Laravel ya, run project with PHP Artisan serve. Lalu kita melihat sekilas quick look about Laravel directory structure. Oke, di sini di chapter 1 installation with Composer and quick explanation about Composer and process to install Laravel with Composer. Oke, Laravel. Oke.
Kemudian ini dari step 4 ya. Kemudian kita menginstal Laravel Breeze. Install Laravel Breeze. Oke, kemudian di sini minta tadi apa namanya, di awal tuh Composer require Laravel Breeze dev, kemudian PHP artisan breeze install blade karena kita pakai blade, kemudian ini npm run dev, ini in new tab terminal ya. Oke, ini warnanya kemerahan nih, saya akan ganti ke hitam deh biar kita nyaman membacanya. Nah, seperti ini. Prosesnya cukup sederhana ya, tapi karena saya menjelaskannya cukup lama maka videonya cukup lama. Tapi minimal saya berharap teman-teman tahu caranya menginstal Laravel dan apa sih yang terjadi di balik layar ketika menggunakan perintah Composer ini. Oke, nanti di video-video berikutnya saya akan menjelaskan mulai dari creating chirps dulu, lalu showing chirps, editing chirps, deleting chirps, dan notifications event. Nah, kalau teman-teman ingin mengikutinya, saya sudah membuat repository. Namanya sebentar. Sorry ya, jadi kelihatan sedikit. It's okay, namanya chirper. Nah, ini dia. Di sini akan ada repository untuk mengurus semua itu. Ada, oh iya, ini namanya GitHub. GitHub ini adalah alat untuk menyimpan kode program teman-teman di internet. Sederhananya seperti itu. Dan fungsinya lebih dari itu. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh dunia. Ini fungsinya GitHub. Oke? Ketika teman-teman buka ini adalah project website repository bernama Chirper ya di GitHub. Kemudian ini namanya branches. Branches tuh kayak semacam, kalau visualisasinya seperti dahan ya, atau batang-batang pohon itu yang mana dia banyak dahannya, tapi by default itu nama branch utama itu adalah main, seperti itu. Kemudian kita akan kalau teman-teman mau lihat kerjaan saya, nanti bisa lihat di branch blade ya, seperti itu. Ini saya udah kerjakan sampai notification events. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba, silakan, tidak ada masalah. Intinya bakal sama seperti yang ada di sini, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lagi di video berikutnya di section creating chirps. Kalau teman-teman mau lanjut lagi, langsung aja bisa buka GitHub saya, kemudian cari chirper, kemudian pilih branch blade, seperti itu. Oke, itu dia video untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau bingung silahkan komen di bawah. Terima kasih.